Bagaimana jika aku mengatakan bahwa energi paling kuat yang pernah kamu miliki tidak berasal dari pikiranmu, bukan dari kerja kerasmu, bahkan bukan dari doa-doa yang kamu ucapkan dengan bibir, melainkan dari daya hidup paling purba di dalam tubuhmu sendiri. Ada sebuah pengetahuan kuno yang selama berabad-abad disembunyikan di balik simbol, mitos, dan bahasa rahasia. Bukan karena ia berbahaya, melainkan karena jika disalahgunakan, ia bisa menghancurkan pemiliknya. Energi itu adalah energi seksual, bukan dalam pengertian sempit yang diajarkan dunia modern. Bukan sekadar hasrat, bukan sekadar kenikmatan jasmani. Dalam tradisi esoterik, energi seksual dipahami sebagai bahan mentah penciptaan. Energi yang sama yang melahirkan kehidupan juga mampu membentuk realitas, niat, dan takdir. Para alkemis kuno tidak pernah berbicara tentang emas secara harfiah. Emas bagi mereka adalah kesadaran tinggi, dan tungku alkimia itu berada di dalam tubuh manusia. Namun, manusia modern melakukan kesalahan besar. Energi ini dihabiskan, bukan diolah. Dilepaskan tanpa arah, dipadamkan dengan rasa bersalah, atau ditekan hingga berubah menjadi kegelisahan dan kekosongan. Video ini bukan tentang sensualitas vulgar, bukan pula tentang fantasi murahan. Ini adalah pembahasan mendalam dan sadar tentang bagaimana energi seksual, jika dipahami dan diarahkan, dapat menjadi kekuatan magnetik paling kuat untuk menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kejernihan, kekuatan batin, kreativitas, bahkan peluang dan sinkronisitas yang tampak ajaib. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka kembali ajaran yang nyaris dilupakan. Bagaimana energi ini dipandang oleh tradisi kuno, bagaimana ia bekerja di dalam tubuh dan kesadaran, dan mengapa pengendaliannya selalu menjadi tanda manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa ada potensi besar dalam dirimu yang belum pernah benar-benar bangun, maka bisa jadi energi itu selama ini ada di tempat yang salah atau mengalir tanpa arah. Dan malam ini, kita akan mulai memahaminya. Jauh sebelum dunia modern mereduksi seks menjadi hiburan, konsumsi visual, atau sekadar fungsi biologis, peradaban kuno memandangnya sebagai kunci rahasia penciptaan. Bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan daya kosmik yang turun ke dalam tubuh manusia. Dalam Taoisme kuno, energi seksual dikenal sebagai jing, esensi paling padat dari kehidupan. Jing tidak boleh dihamburkan sembarangan, karena ia adalah akar dari Qi dan Shen, energi dan kesadaran. Kehilangan jing berarti melemahkan seluruh struktur batin. Mengolahnya berarti memanjangkan vitalitas, kejernihan, dan umur kesadaran. Para master Tao tidak mengajarkan penyangkalan seks, tetapi transmutasi. Hasrat bukan dimatikan, ia diangkat. Sementara itu, dalam Tantra India, energi seksual dipersonifikasikan sebagai Shakti, kekuatan feminin kosmik yang tertidur di dasar tulang belakang. Ketika Shakti dibangunkan dan disatukan dengan Shiva, kesadaran murni, terjadilah pencerahan, bukan melalui pelarian dari tubuh, tetapi melalui penyucian tubuh itu sendiri. Menariknya, ajaran ini selalu disampaikan melalui simbol, ular yang melingkar, api yang naik, air yang mendidih. Semua itu adalah metafora energi seksual yang ditransformasikan. Di barat, para alkemis abad pertengahan berbicara tentang solve et coagula, melarutkan dan memadatkan kembali. Mereka menggambarkan proses ini melalui pernikahan raja dan ratu, matahari dan bulan. Ini bukan alegori romantis. Ini adalah bahasa rahasia tentang penyatuan energi maskulin dan feminin di dalam diri manusia. Bahkan dalam tradisi mistik Timur Tengah dan kebijaksanaan Sufi, terdapat pemahaman halus bahwa cinta, hasrat, dan kerinduan adalah bayangan dari dorongan terdalam jiwa untuk kembali ke sumbernya. Seksualitas di sini bukan tujuan akhir, tetapi kendaraan kesadaran. Mengapa pengetahuan ini akhirnya disembunyikan?
karena energi seksual adalah pedang bermata dua. Tanpa kesadaran, ia menciptakan kecanduan, kekacauan, dan keterikatan. Dengan kesadaran, ia menciptakan kejernihan, daya tarik, dan kekuatan batin yang tenang. Tradisi-tradisi kuno sepakat pada satu hal: manusia yang tidak menguasai energi seksualnya mudah dikendalikan dari luar. Sebaliknya, manusia yang mampu mengolahnya menjadi pusat kesadaran adalah manusia yang sukar dimanipulasi. Inilah sebabnya alkimia seksual selalu diajarkan secara bertahap, tertutup, dan hanya kepada mereka yang siap secara mental dan etis. Bukan untuk menjadi lebih bernafsu, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Sekarang, setelah kita memahami bagaimana peradaban kuno memandang energi ini, kita akan masuk ke inti pertama. Apa sebenarnya energi seksual itu, dan mengapa ia begitu magnetik terhadap realitas? Untuk memahami alkimia seksual, kita harus terlebih dahulu melucuti ilusi modern tentang apa itu energi seksual. Ia bukan sekadar dorongan biologis. Ia bukan pula emosi sesaat yang muncul lalu hilang. Energi seksual adalah energi hidup yang belum berbentuk, seperti air mendidih sebelum menjadi uap, seperti api sebelum diarahkan untuk memasak atau membakar. Ia adalah potensi murni. Ketika energi ini muncul, ia membawa daya dorong paling kuat dalam diri manusia, dorongan untuk bergerak, mencipta, menyatu, dan melampaui keterbatasan. Inilah sebabnya mengapa energi seksual selalu terasa mendesak. Bukan karena ia rendah, tetapi karena ia sangat kuat. Masalahnya, kebanyakan manusia hanya mengenal satu jalan bagi energi ini: pelepasan. Bayangkan sebuah bendungan besar yang hanya memiliki satu katup pembuangan. Air akan selalu mengalir ke sana, tak peduli apakah itu bermanfaat atau merusak. Begitulah energi seksual yang tidak dipahami. Ia selalu mencari jalan keluar tercepat. Para alkemis melihatnya dengan cara berbeda. Mereka bertanya, bagaimana jika energi ini tidak dilepaskan tetapi diolah? Disinilah konsep transmutasi muncul. Energi seksual pada dasarnya bersifat netral. Ia akan mengambil bentuk sesuai arah kesadaran yang menampungnya. Jika kesadaran rendah, ia turun menjadi impuls dan kecanduan. Jika kesadaran tinggi, ia naik menjadi daya magnetik. Daya tarik yang membuat seseorang tampak hidup, hadir, dan berwibawa tanpa usaha. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Daya tarik sejati bukan berasal dari penampilan, tetapi dari energi yang terkumpul dan terarah. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tidak mencoba mengesankan siapapun, namun kehadirannya terasa kuat? Itu bukan karisma buatan. Itu adalah energi hidup yang tidak bocor. Dalam tubuh manusia, energi seksual berakar di pusat paling dasar, wilayah naluri, kelangsungan hidup, dan penciptaan. Ketika ia tidak diarahkan, ia terus bergerak di lingkaran bawah. Namun ketika disadari, ia mulai naik dan memberi makan pusat-pusat kesadaran lain, kejernihan pikiran, kedalaman emosi, kreativitas, dan niat. Inilah sebabnya banyak seniman, pemimpin besar, dan pemikir tajam memiliki intensitas hidup yang khas. Bukan karena mereka lebih bernafsu, tetapi karena energi dasarnya diolah menjadi ekspresi yang lebih tinggi. Namun, ada jebakan besar di sini. Banyak orang mencoba mengendalikan energi ini dengan penekanan keras, menolak, memusuhi, atau mematikan dorongan. Hasilnya bukan kejernihan, melainkan ketegangan batin. Energi yang ditekan tidak hilang. Ia berubah menjadi kecemasan, kemarahan halus, atau kekosongan yang sulit dijelaskan. Alkimia seksual tidak bekerja dengan represi. Ia bekerja dengan pengalihan sadar. Seperti api, dipadamkan, ia menghilang sementara. Dikurung tanpa ventilasi, ia meledak. Diarahkan, ia menghangatkan dan menerangi. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami bagaimana proses pengalihan ini bekerja secara halus.
Bagaimana energi seksual dapat diangkat dari dorongan naluriah menjadi kekuatan penarik realitas tanpa kehilangan keseimbangan, tanpa konflik batin. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling jarang dibahas secara jujur. Mengapa energi seksual mampu menarik peristiwa, peluang, dan keadaan hidup, bahkan tanpa usaha keras? Para guru kuno memahami satu hukum halus yang sederhana, namun dalam. Realitas merespons intensitas kesadaran, bukan sekadar keinginan. Dan energi seksual adalah sumber intensitas tertinggi yang dimiliki manusia. Ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, tubuhnya ikut bereaksi, napas berubah, fokus menguat, perhatian mengerucut. Itulah tanda bahwa energi seksual dalam bentuk dorongan hidup telah terlibat. Masalahnya, kebanyakan orang membiarkan energi ini turun ke arah pelampiasan, bukan naik ke arah penciptaan. Bayangkan energi seksual seperti arus listrik bertegangan tinggi. Jika dibiarkan liar, ia bisa membakar sistem. Jika diarahkan dengan benar, ia menghidupkan mesin besar. Dalam alkimia seksual, daya tarik bukan dihasilkan dengan meminta pada semesta, melainkan dengan menjadi medan magnet itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menyatukan hasrat dan kehadiran. Hasrat tanpa kesadaran menghasilkan kecanduan. Kesadaran tanpa hasrat menghasilkan kekeringan hidup. Namun ketika keduanya bertemu, terciptalah daya hidup yang stabil, hangat, dan memikat. Inilah sebabnya para praktisi lama tidak mengajarkan afirmasi kosong. Mereka mengajarkan penyelarasan energi. Ketika energi seksual tidak langsung dilepaskan, tubuh memasuki keadaan penuh. Ada tekanan halus, bukan ketegangan, tetapi potensi. Tekanan inilah yang kemudian naik ke pusat-pusat kesadaran lain. Saat naik ke jantung, ia berubah menjadi kehangatan dan empati. Saat naik ke kepala, ia berubah menjadi visi dan kejernihan. Saat menyebar merata, ia menciptakan kehadiran yang terasa hidup bagi orang lain. Inilah magnetisme sejati. Orang tidak tertarik karena kamu mengejar mereka. Mereka tertarik karena energi dalam dirimu tidak meminta apapun. Ia hanya hadir dengan penuh. Namun ada paradoks penting di sini. Semakin kamu mencoba menarik, semakin energi menjadi tegang dan bocor. Alkimia seksual bekerja justru saat kamu berhenti mengejar hasil dan mulai menjaga kualitas energi di dalam diri. Para guru menyebut ini sebagai menjadi wadah yang siap. Ketika wadah siap, isi akan datang. Banyak orang gagal di tahap ini karena satu kesalahpahaman besar. Mereka mengira alkimia seksual adalah tentang menahan orgasme atau menolak pelepasan secara kaku. Padahal yang utama bukan menahan, melainkan mengubah hubungan dengan sensasi. Sensasi diamati, bukan ditunggangi. Hasrat dirasakan, bukan diikuti. Energi dipelihara, bukan ditakuti. Di titik ini, seseorang mulai merasakan perubahan nyata. Pikiran lebih fokus, tubuh lebih bertenaga, dan hidup mulai memunculkan sinkronisitas yang tak direncanakan. Bukan karena hukum tarik-menarik populer, melainkan karena kesadaran dan energi berada dalam satu garis. Namun pemahaman saja tidak cukup. Tanpa penerapan yang membumi, semua ini akan tinggal sebagai ide indah. Maka pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang paling penting dan paling sensitif. Langkah-langkah praktis dan aman untuk mulai mengolah energi seksual tanpa jatuh ke ekstrem, tanpa konflik batin, dan tanpa merusak keseimbangan hidup. Bagian ini adalah jantung dari seluruh pembahasan, bukan teori, bukan simbol, melainkan cara membangun hubungan baru dengan energi seksual, tanpa represi, tanpa pelampiasan buta. Pegang satu prinsip sebelum memulai. Alkimia seksual bukan tentang menahan, tetapi tentang mengarahkan. Di bawah ini adalah langkah-langkah praktis, aman dan bertahap yang digunakan lintas tradisi, disederhanakan agar relevan dengan kehidupan modern. Langkah 1. Mengubah cara mengalami hasrat. Saat hasrat muncul, kebanyakan orang langsung memilih satu dari dua jalan, mengikuti atau menekan. Alkimia seksual memilih jalan ketiga, mengamati.
Ketika sensasi muncul di tubuh, hentikan respons otomatis. Arahkan perhatian ke sensasi fisiknya, bukan ke cerita di kepala. Rasakan hangatnya, tekanannya, denyut halusnya, tanpa penilaian, tanpa imajinasi tambahan. Ini melatih satu hal penting. Energi bisa hadir tanpa harus dilepaskan. Langkah 2. Menyebarkan energi dari titik padat. Energi seksual sering terasa terkumpul di satu titik. Jika dibiarkan, ia menekan dan mencari jalan keluar. Alihkan dengan pernapasan sadar. Tarik napas perlahan melalui hidung. Bayangkan sensasi menyebar ke perut, dada, lalu bahu. Hembuskan dengan lembut, tanpa dorongan. Tujuannya bukan visualisasi berlebihan, melainkan membantu tubuh menyebarkan energi secara alami. Saat energi menyebar, tekanan berubah menjadi kehadiran. Langkah 3. Menyatukan energi dengan niat yang tenang. Disinilah kesalahan paling umum terjadi, mengikat energi dengan keinginan obsesif. Niat dalam alkimia seksual tidak keras. Cukup satu kalimat batin yang tenang, seperti biarkan energi ini memperkuat kejernihanku, atau biarkan energi ini memperdalam kehadiranku. Bukan meminta hasil spesifik, bukan memaksa realitas. Energi bekerja paling efektif saat niat jelas, tetapi tidak melekat. Langkah 4. Menjaga ritme, bukan intensitas. Kesalahan fatal adalah mengejar sensasi kuat setiap saat. Alkimia seksual bekerja melalui ritme yang stabil. Tidur cukup, gerak tubuh ringan, konsumsi informasi yang bersih, dan waktu hening setiap hari. Jika hidup kacau, energi akan ikut kacau. Ingat, wadah yang retak tidak bisa menampung energi besar. Langkah 5. Mengenali tanda bahaya dan menyesuaikan. Jika muncul gelisah berlebihan, agresi halus, atau dorongan kompulsif, itu tanda energi terkumpul tapi tidak terintegrasi. Solusinya bukan memaksa lanjut, melainkan membumikan. Berjalan, mandi air hangat, berbicara jujur, atau berhenti sejenak dari stimulasi berlebih. Kesadaran selalu lebih penting daripada ambisi spiritual. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan konsisten, tanpa tergesa, yang berubah bukan hanya kehidupan batin, tetapi cara realitas merespons kehadiranmu. Bukan karena kamu meminta, melainkan karena energimu tidak lagi terpecah. Dan pada bagian terakhir, kita akan menutup semua ini dengan satu pemahaman inti. Apa arti sejati menguasai energi seksual tanpa kehilangan kemanusiaanmu? Pada akhirnya, alkimia seksual bukan tentang seks. Ia tentang kedaulatan atas daya hidupmu sendiri. Kita telah menyingkap bahwa energi seksual bukan musuh yang harus ditaklukkan dan bukan pula tuan yang harus dituruti. Ia adalah bahan mentah paling kuat yang bisa menghancurkan jika dibiarkan liar atau menciptakan kehidupan yang selaras jika diarahkan dengan sadar. Kita melihat bagaimana tradisi kuno memandang energi ini sebagai api suci. Bagaimana ia bekerja sebagai sumber intensitas kesadaran. Bagaimana ia menjadi magnet bukan karena keinginan keras, melainkan karena kehadiran yang penuh dan tidak bocor. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa penguasaan sejati tidak lahir dari penekanan, tetapi dari keintiman dengan diri sendiri. Manusia yang menguasai energi seksualnya tidak menjadi dingin. Ia justru menjadi lebih hidup, lebih jernih, lebih tenang, lebih utuh. Ia tidak mengejar dunia, namun dunia meresponsnya. Jika ada satu pesan yang perlu kamu bawa dari pembahasan ini, ingatlah ini. Energi mengikuti kesadaran, dan kesadaran tumbuh saat kamu berhenti melarikan diri dari apa yang kamu rasakan. Jangan terburu-buru mencari hasil. Jangan menjadikan alkimia seksual sebagai alat ambisi ego. Ia adalah jalan kedewasaan batin, bukan jalan pintas kekuatan. Mulailah dari satu hal sederhana. Hadir sepenuhnya saat energi muncul. Tidak menghakimi, tidak menunggangi,
tidak menolak. Di sanalah alkimia sejati dimulai. Karena ketika energi seksual tidak lagi menguasaimu dan kamu tidak lagi memeranginya, maka untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu benar-benar berada di pusat dirimu sendiri. Diam sejenak setelah video ini berakhir. Rasakan tubuhmu, rasakan napasmu, dan perhatikan, daya hidup itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk disadari.